Perkenalkan, nama saya Tripena Mamas Yohanes Makam STH. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SDN 3 Baru Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025 Bat 3 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010610908. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, mengadakan praktek ujian kinerja kelas 5 di SDN 3 Baru Pangkalan Bun dengan tema Allah Sumber Kekuatanku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Baik, sekarang kita coba SDN 3 Baru. Suba. Yes. Baik, pada hari ini kita akan belajar, namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu dulu, kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kebaikanmu. Kita berdoa pada pagi hari ini mengawali pelajaran kita yang akan dipimpin oleh teman kita Putri. Silakan Putri. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah yang pasti dan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Kak Putri sudah memimpin doa pagi hari ini. Nah, Ibu mau cek, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit. Puji Tuhan hari ini hadir semua. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dengan tema adalah Allah Sumber Kekuatanku. Apa tadi temanya? Allah Sumber Kekuatanku. Baik, Miss mau tanya nih. Mengapa kita menyebut atau menjadikan Allah itu sumber kekuatan kita? Yang bisa angkat tangan? Kenapa? Sebelum kita ke materinya. Ada yang tahu? Mengapa Allah itu kita jadikan sumber kekuatan? Ada yang tahu? Ayo, Sanya. Karena Allah memberikan kita kekuatan dalam Oke. Ya, ada yang lain? Nah, pokok materi kita pada hari ini adalah Daud mengalahkan Goliat. Ada yang tahu cerita Daud mengalahkan Goliat? Coba Sanya. Ayo, apa San? pada waktu itu di Israel terdapat salah satu kelompok tentara. Salah satunya itu adalah orang. Iya, betul. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, terima kasih Kakak Sanya. Ya seperti itu ya, sebelum kita masuk dalam penjelasan, coba kalian buka Alkitabnya 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Buka Samuel 1 Samuel itu perjanjian lama. Ayo, 1 Sam. Sudah ketemu?
Sudah ketemu yang di sana? Sudah ketemu 1 Samuel ayat pasal 17 ayat 40 sampai. Nah ya ini ya 1 Samuel ayat pasal 17 ayat 40 sampai 45. Coba dibaca. 41. Ellen, coba dibaca ayat yang 41. Gantian ya. Lanjutkan ayat selanjutnya. Baiklah. Nah, ini adalah cerita Daud mengalahkan Goliat. Kalian tahu ditulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45 itu dengan tema yang di dalam Alkitab, perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, perkelahian Daud dengan Goliat. Kenapa? Kalian tahu bahwa Goliat itu adalah seorang tentara Filistin. Ya, tentara Filistin yang punya pengalaman. Dengarkan ini, kita masuk dalam penjelasan ya. Dia mempunyai tubuh yang besar, ya tidak? Sampai dia dijuluki raksasa. Itu ya tentara Filistin. Dia punya pengalaman berperang, berkali-kali perang. Tentara Filistin yang namanya Goliat tidak pernah kalah. Dia selalu membawa kemenangan. Itu tentara orang Filistin yang namanya Goliat, disertai dengan tubuh yang gagah, berani, besar. Semua orang pada takut. Dan setiap kali Goliat ini berperang, dia selalu pulang dengan membawa kemenangan. Pada suatu ketika, ada seorang anak muda yang bernama siapa? Daud. Dikatakan di dalam Alkitab itu, anak muda itu dia tidak berpengalaman di dalam berperang. Pernah enggak Daud berperang sebelumnya? Tidak pernah. Daud bahkan asalnya Daud itu dia seorang pengembala domba. Tahu pengembala domba? Nah, kerja dia pengembala domba, bernyanyi pujian selama dia mengembala domba sambil memainkan musik kecapi seperti itu dituliskan dalam Alkitab ya. Dia bernyanyi, suaranya bagus. Dia menjaga domba sehingga pada saat domba yang ingin memangsa dombanya, apa yang terjadi? Pernah enggak dengarnya? Daud mengalahkan. Ayo coba Put. Iya, Daud mengalahkan binatang buas hanya dengan tongkatnya. Kalau bukan kekuatan daripada Tuhan atau Allah itu sendiri, mana mungkin Daud bisa mengalahkan binatang buas. Tapi karena Daud percaya sungguh bahwa Tuhan Allah itu beserta dengan dia, dan apapun yang dia lakukan hanya untuk Tuhan, dan Tuhan adakan pembelaan buat Daud sehingga dia bisa mengalahkan binatang buas. Nah, pada suatu hari si Raja Saul memanggil pasukan untuk berperang melawan tentara Filistin, tapi tidak ada yang berani karena mereka takut karena tentara Filistin itu terkenal si Goliat tadi gagah, berani, besar dan tidak pernah kalah, dan mereka takut. Tapi ada satu anak muda yang namanya Daud. Dia dikatakan masih muda, badannya kemerah-merahan sehingga dia berani melawan Goliat. Tapi apa yang terjadi? Si Raja Saul pada saat itu, Raja Israel, dia takut. Apa yang diandalkan si Daud ini kecil kok. Badannya masih muda. Dia ragu dan takut. Tapi Daudnya percaya kalau dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, dari situ penjelasannya ya. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Apa? Iya. Kalian harus tahu dari pelajaran kita ini bahwa kalian harus memahami, mampu bersyukur, mengakui bahwa Allah sumber kekuatan. Siswa mampu menyampaikan moral utama. Apa yang kita ambil dari situ? Pesan moral dari situ? Dari ceritanya Daud dan Goliat? Iya, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, kita lanjut lagi. Yang di sini ya. Nah, Goliat tadi. Satu ketika Daud berperang melawan Goliat. Yang kalian baca tadi apa kata reaksinya si Goliat ketika melihat Daud? Meremehkan. Dia dan merasa terhina karena kok Daud nggak makin perang sih? Sedangkan saya ini gagah,
pakaian perang. Siapa yang tahu kenapa Daud tidak memakai pakaian perang? Coba, Ellen. Ya, terus? Ya. Oke, betul sekali jawaban kalian. Daud tidak memakai pakaian perang karena pakaian perang itu kan orang besar semua. Orang yang berperawakan besar, yang gagah. Sementara Daudnya kecil, ya tidak cocok, tidak masuk kepada dia. Sehingga dia tidak berpakaian perang. Yang dia bawa adalah hanya ketapel atau umban batu. Oleh sebab itu, si Goliat tadi merasa terhina. Kenapa menghadapi saya seorang pahlawan? Seorang tentara Filistin yang gagah berani, yang punya pengalaman banyak berperang, yang menangkan banyak peperangan. Kok musuh saya seperti ini? Dia meremehkan dan selalu menganggap bukan lawannya si Goliat. Dilihat dengan fisiknya, ya. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Tuhan bukan seperti kehendak manusia. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bisa terjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nyaring dong, amin. Amin. Iya, bisa terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan bisa terjadi. Nah, setelah itu kita lihat ceritanya bagaimana. Setelah itu mereka mau berperang, akhirnya si Daud tadi mengalahkan Goliat dengan apa? Mereka mau maju, setelah itu si Daud melakukan apa? Mengambil batu ditaruh di sakunya, dia arahkan ketapel ke wajahnya Goliat. Akhirnya Goliat mengenai batu di dahinya, dia terjatuh. Setelah terjatuh, pisau pedang yang ada pada Goliat diambil Daud dan Daud potongkan ke leher Goliat. Akhirnya siapa? Ngeri ya. Akhirnya Daudnya menang dan melihat kekalahan seperti itu, semua tentaranya berlarian. Ya, bahwa Goliat dikalahkan Daud. Ya, paham ya dari penjelasan? Sekarang kita masuk ke dalam kuis. Peraturannya kalau ada kuis, selesaikan dulu pertanyaannya baru mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan ya. Dijawab. Selesaikan dulu pertanyaannya baru kita mengangkat tangan ya. Tidak boleh berbicara sebelum disuruh. Yang pertama, kuis pertama, siap-siap ya. Aku adalah pengembala domba. Badanku kecil dan kemerah-merahan. Tapi aku berani melawan raksasa karena aku percaya kepada Tuhan. Siapakah aku? Angkat tangan. Ayo, semua ternyata bisa semua ya. Coba dijawab 1, 2, 3, siapa? Daud. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Daud. Ya, sekarang kuis yang kedua. Benar jawabannya adalah Raja Saul. Kata kita dari materi tadi, Raja Saul itu pertama itu ragu. Ragu ya, pada itu Goliatnya, Raja Saulnya ragu melihat siapa? Melihat Daud. Karena dia masih muda, tapi ternyata dia bisa mengalahkan. Oke, selanjutnya kuis yang selanjutnya ya. Aku adalah alat sederhana yang digunakan Daud. Dengan bantuanku dan batu kecil, Goliat jatuh tersungkur. Siapakah aku? 1, 2, 3, apa? Iya, ketapel. Itulah alat Daud mengalahkan Goliat. Ketapel itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Yang pakai begini ya, alat tradisional seperti itu. Nah, sekarang sesi kuisnya kita mau masuk ke diskusi ya. Tapi sebelum kita diskusi berdiri dulu. Berdiri dulu, kita akan ice breaking. Peraturannya adalah siapa yang menyanyinya loyo, kita arahkan tangan kita dor. Oke? Oke? Siap? Siapa yang loyo menyanyi tidak semangat, kita arahkan tangan kita dor ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh,
tapi saya Laskar Kristus. Ayo siap, siapa yang loyo? Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya baiklah, kita akan sesi kuis, bukan sesi kuis sudah lewat. Kita akan sesinya diskusi. Diskusinya sebagai diskusinya Alkitab tadi, ya. Alkitab 1 Samuel tadi, ayat pasal 17 ayat 40 sampai 45. Kamu baca dulu, setelah kamu baca, lalu setiap kelompoknya menjawab 5 pertanyaan, kemudian disimpulkan, lalu dipresentasikan, ya. Baik, setiap kelompok ya harus bekerja sama. Silakan untuk ini kamu. Ini adalah kelompoknya Daud, kelompoknya Goliat, kelompoknya Raja Saul. Oke, 3 kelompok ya. Sudah? Baik. Sekarang sudah saatnya kita mempresentasi atau sesi kita presentasi setiap kelompok. Tadi ada permintaan dari teman, tidak boleh layarnya dimatikan ya. Ya sambil, baiklah. Kita akan melihat hasil dari diskusi kelompok pada pagi hari ini, yaitu dengan tema tadi apa? Allah sumber kekuatanku, dengan pokok materi Daud mengalahkan Goliat. Baiklah, akan kita dengarkan sama-sama dari hasil kelompok 1, yaitu kelompok Daud. Silakan, dipersilakan. Kayaknya mulai siang ya. Ya. Kayaknya oke, selamat siang. Ya. Oke, salam semuanya teman-teman kita. Salam. Kita hasil dari diskusi kami. Ya. Mulai dari nomor 1. Ya. Oke, dari pertanyaan ini, jawaban yang paling jelas adalah Daud. Karena Daud mendalami cerita dan selalu hadir. Ya, oke lanjut. Lanjut ke nomor 2. Kelompok kami telah menentukan bahwa jawaban yang akurat adalah meremehkan dan memasukkan hina dari ucapan Goliat, yaitu anjingkah aku ini, sehingga kau dapat mendatangiku dengan membawa tongkat saja. Oke, lanjut. Nomor 3. Kayaknya udah selesai. Oke, berdasarkan tema yang telah ditentukan, Allah adalah sumber kekuatanku. Maka jawaban pertanyaan ini adalah karena Daud mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan. kekuatannya. Iya, lanjut. Doa sebelum melawan Goliat. Iya. Lanjut. Dalam pertanyaan Goliat bertahu, kamu berarti menganggap lawannya enteng. Iya. Goliat. Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya.
Oke, kami telah menentukan jawaban untuk soal kali ini. Yang akan kami lakukan adalah memohon nasihat bantuan kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Iya. Sampai situ ada yang mau menyimpulkan atau mau kamu simpulkan lagi dari seluruh jawabanmu apa? Apakah hanya di situ atau kamu memberi kesimpulan? Gimana kesimpulannya? Bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Sesuai dengan yang telah disampaikan. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya dari temannya. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau tidak sesuai dengan jawaban kalian atau ada? Ada tidak? Oh, berarti kalau tidak ada berarti tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Oke, terima kasih. Kelompok 1 Dau silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Nah, tadi ya kita mendengar bahwa dari mereka diskusi hasil mereka yang jawaban yang luar biasa sekali ya. Kita mendengar semua. Sekarang kelompok Goliat. Silakan. Ada memberi kesempatan ke teman bertanya? Bagaimana? Sudah simpulkan? Dah. Sudah dengar semua tadi jawabannya? Silakan duduk. Nah, dari kelompok Goliat tadi kita mendengar bahwa arti sombong itu adalah mereka mengatakan bahwa orang yang terlalu percaya diri, boleh dikatakan over, ya, sehingga dia menganggap orang lain remeh. Ya, gitu ya yang dari kelompok siapa tadi? Kelompok Goliat. Sombong itu katanya terlalu over diri, terlalu percaya diri, terlalu over, terlalu berlebih sehingga menganggap orang lain kurang dari dia, menganggap diri dia lebih dari yang lain. Iya, kita ambil dari tadi. Kemudian kelompok ketiga, ayo perwakil aja ya. Oke, silakan Raja Saul. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi, sangat jelas. Silakan duduk. Ya, suaranya rantang, sangat jelas, jawabannya begitu detail, akurat, tersusun dengan rapi, bahwa kita banyak belajar dari tadi ya cerita Daud dan Goliat itu seperti yang mereka sampaikan. Sombong itu adalah percaya diri yang terlalu berlebih karena dia mengandalkan fisiknya seperti dijelaskan di kelompok 3 tadi ya, sangat jelas sekali. Dia mengandalkan fisiknya, pengalamannya, ototnya, dia tidak lupa mengandalkan Tuhan dari Goliat sendiri ya, sehingga dia meremehkan yang menurut Goliat yang fisiknya kecil, mungil, tidak berpengalaman, masih muda. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita tadi bahwa di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan orang lain karena dilihat secara mata, fisik dan lain sebagainya seperti Goliat. Tapi dalam diskusi atau dalam materi kita tadi dapat kita simpulkan dua karakter yang berbeda ya kan, sangat jelas sekali ya enggak? Karakter pertama apa coba? Dari Daud, apa karakternya? Pemberani, oke. Terus apa lagi karakternya? Penuh percaya diri, yakin kepada Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, memiliki apa? Iman yang kuat, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dia memiliki keberanian dan mampu mengalahkan Goliat. Sekarang karakter yang kedua dari Goliat apa saja? Sombong, apa lagi? Terlalu percaya diri, terus apa lagi? Iya, menganggap dirinya hebat. Nah, dari dua karakter ini berbeda. Yang kita ambil hikmahnya di dalam cerita pembahasan materi kita tadi, jangan sombong, tetap andalkan Tuhan apapun yang terjadi, karena sesuai dengan tema kita Allah sumber kekuatan, karena dia adalah sumber kekuatan kita. Jika kita bisa menolong orang lain, berarti itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita, seperti itu. Itu ya kesimpulannya. Jadi ada yang mau menyimpulkan dari materi tadi? Siapa? Kesimpulannya dari materi yang kita bahas, Goliat, Daud, saya? Iya, satu kata, percaya kepada Tuhan. Ellen?
Iya, tinggalkan sifat seperti Goliat, lakukan seperti Daud. Luar biasa. Iya, begitu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena sumber segala sumber itu Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, alam semesta semuanya, tetapi Dia bertanggung jawab dengan catatan apa? Percaya sungguh-sungguh. Tidak cukup cuma percaya dari mulut, tapi kita bisa melakukan, merealisasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya mengasihi, pada kita memberi kasih kepada orang lain, peduli dan saling seperti itu. Baiklah, kita akan refleksi dari sudah kita simpulkan, sudah kita diskusi, sudah kita bahas, kita refleksikan diri kita. Nih, apa yang kita lakukan ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan? Apa yang kita lakukan? Jonse dulu, apa Jonse? Yang kita lakukan ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Misalnya kamu sakit lalu disembuhkan, pertolongan dari Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Oke, Ellen? Bersyukur. Iya, kamu yang di sana? Sasa? Iya, bersyukur. Saya? Iya, terus Putri? Iya, bersyukur. Jadi, jika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, jangan itu anggap hanya dari kekuatan kita, tetapi itu semua dari Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Dapat? Sudah ada, kita bisa ambil hikmahnya ya, sudah bisa semua ngambil hikmah dari cerita tadi. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada bisa? Ya, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita nyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama, saya pesankan kepada kalian, supaya hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam iman, saling mengasihi, percaya diri, jangan meremehkan orang lain, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Baik, hari ini selesai pelajaran kita dengan diakhiri doa, saya yang berdoa, nanti di akhirnya kita doa Bapa kami lagi ya. Baik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah menyertai di dalam rangkaian pembelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa lagi di selanjutnya. Terima kasih.